Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sintia dari kelas 11 MMC akan menjelaskan tentang perbedaan instalasi Windows dengan Linux GUI. Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014, dirilis pada 29 Juli 2015, dan pada November 2015, Threshold 2 dari Windows 10 dirilis kepada publik. Macam-macam Windows. 1. Windows 10 Home. 2. Windows 10 Pro. 3. Windows 10 Mobile. 4. Windows 10 Enterprise. 5. Windows 10 LUT Internet of Things. 6. Windows 10 Education. 7. Windows 10 Team. Dan yang terakhir Windows 10 Pro Workstation. Kelebihan Windows. 1. Diurus Microsoft dengan tenaga penuh. 2. Fitur modern. 3. Powerful untuk gaming. 4. Peningkatan desktop experience. 5. Lebih aman. 6. Aktivitas praktis. 7. Punya Windows Store. 8. Mendukung berbagai device dengan berbagai ukuran layar. 9. Dukungan touchscreen maksimal. 10. Tablet mode. Kekurangan Windows. 1. Terlalu sering update. 2. Boros kuota internet. 3. Lebih sering gonta-ganti experience. 4. Tidak pernah final. 5. Aplikasi Windows Store belum banyak. Linux. Apa itu Linux? Linux adalah keluarga sistem operasi bebas dan sumber terbuka yang dibangun di atas kernel Linux. Linux yang berbasis GUI. 1. X Andros. 2. Ubuntu. 3. Fedora Core 4. Kubuntu Licorice. 5. Red Hat 9. 6. Simply Mapes. 7. Mandrake Steam. 8. Knoppix 3.6. GUI atau juga kepanjangan dari Graphical User Interface merupakan sebuah sistem yang membuat para user atau pengguna dapat berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh pengguna tersebut, atau juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras komputer serta memudahkan dalam mengoperasikan sebuah sistem. Jadi, GUI adalah antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Kelebihan Linux GUI. 1. Gratis. 2. Mudah digunakan. 3. Aman. 4. Performa cepat. 5. Privasi terjaga. 6. Memiliki banyak distro. 7. Rutin update. 8. Cocok untuk developer. 9. Komunitas yang luas. Kekurangan dari Linux GUI. 1. Aplikasi masih sedikit. Kurangnya support untuk hardware. 3. Kurang cocok untuk gaming. Perbedaan Windows dan Linux GUI. 1. Linux akan berjalan lebih cepat daripada Windows edisi terbaru bahkan dengan lingkungan desktop modern dan fitur sistem operasi. 2. Distribusi Linux tidak mengumpulkan data pengguna, sedangkan Windows mengumpulkan semua detail pengguna yang mengarah pada masalah privasi. 3. Linux lebih dapat diandalkan daripada Windows karena di Linux pengguna dapat mematikan aplikasi jika mereka menggantung melalui perintah execute. 4. Linux mendukung berbagai macam perangkat lunak gratis selain Windows, tetapi Windows memiliki banyak koleksi perangkat lunak video game. 5. Dalam Linux, biaya perangkat lunaknya hampir gratis karena semua program, utilitas aplikasi kompleks seperti OpenOffice gratis, tetapi Windows juga memiliki banyak program dan utilitas gratis yang bersifat komersial. 6. Linux diklaim sangat aman karena mudah untuk mengidentifikasi bug dan memperbaiki, sedangkan Windows memiliki basis pengguna yang besar. Install sistem operasi Linux berbasis GUI. Membuat bootable flash disk Linux Mint. Gunakan flash disk minimal 4 GB. Membuat bootable flash disk UEFI. Membuat bootable flash disk BIOS atau non-UEFI. Cara install Linux Mint menggunakan flash disk bootable. 1.
mengatur boot order lewat BIOS atau UEFI. 2. Booting dari flash disk lewat menu boot menu. Cara mengecek dan merubah HDD atau SSD. Partition table. Ada dua jenis partition table yang biasa digunakan untuk MBR, Motherboard Recorder, dan GPT, Guide Partition Table. MBR merupakan jenis partition table versi lama dan digantikan dengan partition table versi terbaru, yaitu GPT. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Cara install Linux Mint. 1. Klik double pada install Linux Mint, lalu pilih bahasa yang akan digunakan dalam proses install Linux Mint di komputer atau laptop. 2. Centang pada install 3D Peri App dan klik continue. 3. Pada installation type, kamu pilih yang paling bawah. 4. Jika kamu menggunakan UEFI firmware mode, maka kamu harus membuat partisi khusus 200-300 MB dan dimount ke EFI boot partition. 5. Membuat partisi swap virtual memory atau memori cadangan. 6. Buat partisi root dengan simbol garis miring. 7. Membuat partisi home. Caranya klik pada Free Space. Klik tanda plus, isikan ukuran volume yang kamu inginkan. Pada mount point kamu pilih home. 8. Instalasi bootloader. Kamu harus memilih secara tepat lokasi penginstalan bootloader sesuai dengan firmware mode yang kamu pakai agar Linuxmu bisa booting. UEFI mode. Pada UEFI, firmware bootloader diinstal pada partisi dengan label EFI. Pilih lokasi atau time zone. 9. Pada pemilihan keyboard layout, pilih secara default saja. 10. Isikan data yang diperlukan. Yang paling penting adalah bagian username dan password. Jangan sampai lupa. 11. Tunggu hingga proses instalasi selesai. 12. Setelah proses instalasi selesai, klik Restart Now. 13. Setelah restart, maka VirtualBox akan booting dan masuk ke Linux Mint yang ada di virtual HDD. 14. Linux Mintmu akan melakukan pengecekan update secara otomatis dan jika ada update yang tersedia maka akan muncul ikon teman dengan tanda seru di taskbar kanan bawah. 15. Setelah klik OK maka akan muncul list package apa saja yang perlu diperbarui atau update. 16. Klik pada Mirror, Main, dan Base untuk mengganti server Mirror dengan kecepatan terbaik. 17. Setelah semua server Mirror di-set, lakukan seperti langkah nomor 16. Selanjutnya, cara instalasi Windows. Pertama, booting menggunakan DVD atau USB Windows 10. Lalu, konfigurasi sebelum install. Pilih bahasa, format jam, dan mata uang, serta keyboard sesuai keinginan Anda. Lalu klik Next. Klik Install Now untuk melanjutkan proses install Windows 10. Masukkan produk key yang berisi 25 karakter, lalu klik Next. Pilih jenis Windows yang akan diinstal. Untuk artikel ini dipilih Windows 10 Pro. Klik Next untuk melanjutkan proses install. Setelah membaca license terms, klik checkbox di bawahnya lalu klik Next untuk melanjutkan proses install. Di sini ada dua pilihan, yaitu upgrade dan custom. Jika Anda memilih upgrade, Windows akan otomatis menggunakan partisi yang ada dan Anda tidak dapat mengubahnya. Namun, jika Anda memilih custom, Anda dapat menentukan posisi partisi di mana yang akan digunakan untuk Windows. Dan Anda juga dapat membuat partisi tambahan untuk menyimpan data agar terpisah dengan sistem. Menentukan partisi hard disk. Di sini kita memiliki hard disk berkapasitas 32 GB. Kita akan membaginya menjadi dua partisi. Satu untuk sistem Windows sebesar 20 GB dan sisanya untuk menyimpan data. Klik New untuk membuat partisi baru. Masukkan besarnya kapasitas yang akan dialokasikan untuk partisi yang akan kita buat, lalu klik Apply.
Di sini Windows akan membuat partisi tambahan agar Windows dapat berjalan lancar. Partisi tambahan tersebut biasanya berisikan BIOS. Klik OK untuk lanjut. Kita masih memiliki 12,5 GB harddisk yang belum terpartisi. Klik pada drive tersebut, lalu klik New dan akan otomatis terisi sisa harddisk yang belum terpartisi. Klik Apply untuk membuat partisi baru. Pada akhirnya akan terbentuk 3 partisi. Drive 0 Partition 1 tidak akan terlihat setelah kita login ke Windows. Drive 0 Partition 2 akan menjadi Drive C yang akan digunakan menyimpan sistem Windows. Drive 0 Partition 3 akan menjadi Drive D yang akan digunakan untuk menyimpan data-data kita. Selanjutnya, klik Drive 0 Partition 2 lalu klik Next untuk memulai proses install. Tunggu sampai instalasi selesai. PC akan restart otomatis. Personalisasi. Proses install Windows 10 telah selesai. Selanjutnya adalah personalisasi yang akan mengarahkan kita pada proses pembuatan user. Klik Use Express Setting untuk menampilkan isian yang lebih. Klik I own it jika PC Anda install yang akan digunakan untuk pribadi, atau Anda bisa mencoba My Work or School owns it untuk kantor atau sekolah, lalu klik Next. Jika Anda sudah memiliki akun Microsoft, silakan isikan username dan passwordnya. Namun jika Anda tidak memilikinya, Anda bisa melewati langkah ini dengan klik Skip this step. Masukkan username dan password Anda 2 kali lalu tuliskan password hint. Bisa berisikan hal apa yang dapat mengingatkan Anda tentang password Anda. Anda dapat memilih menggunakan Cortana atau tidak. Saya sarankan Anda memilih user Cortana. Untuk dapat merasakan menggunakan Cortana, Anda dapat mematikan fitur tersebut jika Anda tidak menginginkannya nantinya. Instalasi selesai. Lalu untuk mematikan PC, Anda klik logo Windows pada pojok kiri bawah, lalu klik tombol power dan klik shutdown. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan pelafalan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.